Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kasni Hartono. Saya dari kelas 11 IPA 5. Saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama yaitu latar belakang. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi peristiwa yang memiliki keterkaitan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lantas, bagaimana proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Kala itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia Kedua. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun dimulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun, berkat keuletan para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Yang kedua yaitu tokoh peristiwa. Tokoh peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ini tidak terlepas dari tokoh yang terlibat di dalamnya, yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Yang termasuk golongan tua yaitu Soekarno dan Mohatta, para anggota dan pengurus BPUPKI dan PKI. Golongan muda yaitu Soekarni Khairul, Saleh, Yunus Kunto, DR Muwardi Sudanko, Singgi, Wihkana, Sayuti Melik, Sudiro, BM Diah, Johar, Nur Kusandra, Subadio, Subadianto, Margono, Adam Malik, Armansyah. Ketiga, kronologi. Pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur Jakarta terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wihkana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah penggolakan besar. Namun, permintaan Wihkana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dulu dengan badan buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wihkana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang dikelar di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Dan yang terakhir yaitu hasil. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sodakon Singgi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai peristiwa Rengas Dengklok ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau yang menyinggung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.